Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Johan. Malam, Pak. Baik, untuk temuan kita ya. Ya, Pak. Pembahasan kita materinya tentang kita terkait studi kasus dari jurnal ya, dengan judul Internet of Things and Supply Chain Management Literature Review. Jadi bagaimana kita mereview literatur tentang IoT dan supply chain management, kebutuhan dari supply manajemen ya. Ini jurnal ya, tahun 2017. Nah, di mana dalam jurnal ini ya, ini menjelaskan tentang IoT ya, dan juga bagaimana dampak dari supply chain management ya, dengan berbagai literatur yang ada. Hal ini sangat penting ya bagi IoT di dalam supply chain management ya, untuk memahami tentang definisi daripada IoT tersebut, kemudian bagaimana teknologi IoT serta proses dan aplikasinya untuk mensupport SCM ya, Supply Chain Management. Nah, kemudian ya, ada beberapa kategori lah ya dari literatur, misalnya bagaimana metodologinya, kemudian dari sisi sektor industrinya, kemudian juga kita fokus kepada klasifikasinya ya, klasifikasi base dasarnya daripada supply chain, proses dari supply chain tersebut. Nah, kita juga dapat belajar ya, fokus bagaimana konsep daripada IoT ya, dengan menggunakan analisa model ya, juga dengan studi empirik ya, studi empiriknya tentunya. Nah, untuk terkait definisi IoT ini semua sudah pernah kita sampaikan ya. Kita masuk pada untuk dari sisi layer juga sudah ya, ini mereview lagi kembali ya, bahwasannya tipikal dari IoT, jaringan IoT ini include kepada 4 layernya yang sangat esensial ya. Yang pertama itu adalah sensing layer. Ini merupakan integrasi dari seperti misalnya RFID, kemudian sensor ya. Kemudian ada layer networking layer. Nah, ini untuk mensupport informasi ya, dan juga mentransfer informasi ini melalui wireless ya, jaringan wireless. Yang ketiga, service layer. Ini integrasi pelayanan terintegrasi dan juga aplikasi ya, dengan menggunakan teknologi middleware ya. Kemudian yang keempat adalah interface layer. Nah, di sini sebagai menginformasikan, sebagai mendisplay informasi ya, menyampaikan informasi dari sisi penggunaannya dan juga bagaimana interaksinya dengan sistem ya. Sistem yang akan dibuat misalnya pada sistem SCM ya.
Nah, sedangkan dari middleware ya, ini merupakan service ya, orientasi dari layer software ya, dengan mendevelop, mengembangkan komunikasi dengan seperti misalnya dengan penggabungan dengan sensor, RFID. Nah, ini beberapa gambaran riset ya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2017 ya. Ini ada beberapa literatur ya. Ada klaster 1, 2, dan juga ada klaster 3 ya. Terkait literatur untuk pengembangan teknologi IT dan juga STM ya. Nah, ini bagaimana aplikasi IoT dapat berguna pada proses STM. Supply Chain Management ya. Jadi kita harus memahami ya framework-nya dari supply chain, permintaan dan demand ya, antara prosesnya dengan juga menampilkan supply chain-nya tersebut ya. Tentu kita harus melihat prosesnya dari sisi perencanaan, source-nya, kemudian membuatnya, kemudian mendelivernya, mereturn-nya, dan juga enable-nya ya. Nah, beberapa dari mempraktekkan, kemudian juga proses link performansi dari proses link ini metriknya ya, seperti misalnya bagaimana proses konduksi itu dapat memperlihatkan ya supply chain secara relatif dengan menggunakan literatur yang ada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Johan? Silakan aja sambil saya lagi proses ini. Atau masih cukup paham? Cukup, Pak. Jadi ini kita melihat ya bagaimana teknologi IoT sangat berperan pada SCM, supply chain, dari sisi manajemennya ya. Aplikasi IoT, teknologi IoT sangat berperan. Nah, daripada kesimpulan dari jurnal hasil riset ini ya, ini menerangkan bahwasannya maintenance ya itu sangat diperlukan, kemudian dari sisi optimis virtual network-nya, kemudian dari sisi harganya ya, dari sisi routing-nya. Baik, demikian Johan. Ya, Pak. Gimana kira-kira, cukup paham? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, kita dapat sudahi pertemuan kita ya pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.